Oke, kita melihat perbandingan di Kampung Melayu, mana jalan tidak banjir ya. Habis juga aja guys. Siapa? Peter jauh tuh betitip ya. Di truk dalam banyak aja tuh. Oke, mulai dari sini terlihat perbandingannya. Dari kering ke basah. Oke. Sedikit genangan di sini. Jadi saluran di depan itu tuh tidak dibuka salurannya. Itu baru dikeruk paling itu 3,5 meter lah. Karena itu di dekat beca-beca itu harusnya dibongkar. Nah itu parkiran sepeda motor itu di sebelah kanan depan ini. Dan itu hanya gorong-gorong kecil lah. Jadi air dari sana itu jembatan. Coba lihat dari jembatan itu air batas di situ balik. Nah itu setengah meter pun tidak sampai itu di parkiran ini. Nah dari sini air tuh balik. Dari jembatan ini air tuh balik ke daerah veteran Sungai Lulut lagi karena tidak mengalir ke Sungai Martapura. Anyar nukar gas na ya di Stoyo tadi buka penjara nukar gasnya kosong di sini cari kereta gasnya. Nah mulai ada banjirnya. Tapi ini lucu juga manusia. Ini yang beri bantuan atau yang pegawai ini. Oke. Sudah tahu daerah sini nih banjir. Masuk ke mana Manggis banjir. Masuk ke Gatot banjir. Palem baginya. Insya Allah aman. Ini perbandingan signifikan lah daerah yang tidak kena banjir dengan yang kena banjir. Ekonomi di Jalan Veteran ini masih hidup ya. Tapi di Jalan Pramuka ekonomi mati karena hampir sepanjang jalan, mulai dari simpang Veteran Pramuka sampai ke terminal itu banjirnya dalam. Apa orang-orang ini kira tahu di sini ini banjir sehingga akses jalan sebenarnya sulit. Nah tidak tahu ya lewat sini dikira aman. Nah, perhatikan kreditnya.
Ini di pasar stok yang kosong itu sayur mayur, banyak yang kosong nih. Jadi sayur mayur apa yang ada ya, yang bisa dibeli, yang bisa dibuat. Nah mungkin daerah Golop, Lehari kebanjiran kemarin, sehingga stok sayur mereka tidak bisa petik, tidak sempat. Kalaupun ada beberapa sayur mengalami peningkatan harga. Harga ayam masih murah. 30 di eceran di sini di Sungai Lulut itu diambil tuh 35 di pasar. Tadi kita beli di pasar Kalindo 37.000 lah. Jadi naik 2.000 untung buat mereka. Tapi kemarin ada info yang naik sampai 70.000. Beberapa hari sebelumnya ada yang naik sampai di pasar Belitung sampai 90.000 rekor. Itu emang sangat kurang ajar itu kalau harga naik setinggi itu. Ini kalau daerah sini motor masih aman, walaupun sepanjangan ini banjir, tapi banjirnya masih rendah. Tapi kalau di Jalan Pramuka hati-hati, hantaman gelombang karena ada mobil yang lewat yang bisa membuat macet. Adakah orang jual pencokan? Ada BB pencok memang benar ini. Kalau di Jalan Petra ini banyak orang minta sumbangan. Di sepanjang jalan, mulai dari Kuripan sampai ke Sungai Gardu dan Sungai Lulut ya. Banyak yang minta sumbangan, tapi kita di Jalan Pramuka tidak ada yang seperti ini lah. Jadi yang di Sungai Lulut dalam, Melati Ujung, Simpang Limau, yang sugi-sugi di Pramuka tuh rumahnya gana-gana kebanjiran. Itu yang di dalam yang kasihan. Yang di depan alhamdulillah rezeki mungkin masih ada lah, masih mampu bertahan. Tapi kasihan kan yang masyarakat miskin yang di belakang. Tapi alhamdulillah relawan banyak bantu ke dalam ya, sehingga masyarakat di dalam masih bisa makan. Kalau yang di depan alhamdulillah masih bisa keluar naik mobil ya, walaupun pasar jauh ya tidak masalah lah, kita masih bisa mandiri ya, masyarakat. Kalau berapa hari yang lalu yang tinggi kekhawatirannya adalah mobil ya, tapi seperti pagi tadi saya mobil baru dihidupin ternyata bunyi ya. Jadi memang terakhir keluar 2 hari yang lalu mobil tidak dipanaskan dan ternyata basah yang bisa bikin rusak mesin. Jadi melawan banjir ini mobil takutnya rusak. Kalau tak Banjarmasin ini tak Solo aman lo tak. Ini Simpang Gatot alhamdulillah. Tapi belok ke kanan ke Gatot banjir. Lurus kita ke Sungai Lulut Jalan Pramuka banjir. Oke, lampu merah mati. Tapi untungnya lampu tidak mati. Beberapa titik di wilayah Sungai Lulut lampu ada yang mati. Ada yang sudah 4 hari mati lampu listrik. Ya listriknya. Ini tidak paham nih berarti bahwa di simpang ini lampu merahnya mati. Jadi kalau dibantu oleh masyarakat ya untuk lampu merahnya. Kita mau keluar misalnya lewat Gatot ke Hayani, masuk Pramukanya yang stres. Karena Pramuka itu mulai dari terminal sampai Hikmah Banua itu dalam. Di stres tetap mobil kemasukan air. Jadi sementara tidak masuk Gatot dulu, barang di JNE terpaksa tidak bisa diambil dulu karena sudah kesiangan. Kesian kalau ada orang datang ke rumah ya. Oke. Gatot
Kalau Banu Anyar masih di Pangambangan agak aman, tapi masuk Pangambangannya sampai Banu Anyar ya. Ini mulai lebih dalam airnya. Kalau dari penjelasan yang ada dari penampungan Sungai Barito berapa ratus kubik dengan perbandingan jumlah air hujan selama 10 hari yang katanya miliaran kubik atau jutaan kubik, sehingga Sungai Barito tidak dapat menampung. Coba kita bayangkan aja kalau air yang jutaan kubik ini bisa turun dari darat masuk ke sungai, berarti kemungkinan besar ada pulau-pulau yang akan tenggelam. Nah, itu berbahayanya lagi. Jadi bagaimana agar kalau memang jumlah air yang begitu besar turun ini yang akan masuk ke sungai dengan kubik yang begitu besar, kalau ditahan oleh pohon-pohon di gunung, di hutan, berarti kan tidak akan terjadi, satu, tidak terjadi banjir ya di daerah lebih rendah, terutama Kota Banjarmasin, dan air yang turun sampai ke sungai yang kemungkinan saya bilang akan menenggelamkan pulau-pulau kecil atau pulau, bahkan Pulau Kalimantan sendiri yang bagian tepi contohnya Banjarmasin akan tenggelam dengan jumlah air yang begitu banyak seperti yang dijelaskan oleh pejabat kita ya, yang tadi malam ataupun sebelumnya oleh Bapak Presiden. Jadi kadang-kadang buat saya sih penjelasannya tidak masuk akal ya, miliaran kubik atau jutaan kubik dengan ratusan kubik yang dapat ditampung oleh Sungai Barito. Walaupun turun perlahan air ini ke Sungai Barito kan pasti ke laut yang jutaan kubik ini, apalagi yang dibilang miliaran kubik, pasti terbayang bagian tepi Kalimantan ini semua tenggelam, pulau-pulau pasti tenggelam. Kalau itu memang benar, itu miliaran kubik akibat dari hujan selama 10 hari. Dan kalau ini terjadi lagi, misalnya okelah tahun depan terjadi lagi banjir, curah hujan begitu tinggi sehingga banjir bisa jadi lebih tinggi dari ini. Apalagi setahun ke depan kan tidak mungkin rasanya kalau penebangan itu tidak terjadi, artinya nol penebangan hutan. Pastilah dalam 1 tahun penebangan itu pasti terjadi. Maka jumlah air yang dalam besar ini akan menenggelamkan Pulau Kalimantan sendiri. Nah, jumlah kubiknya sangat besar. Bahkan pulau-pulau kecil di dunia akan tenggelam karenanya. Jadi siklusnya itu cukup aneh. Jadi kalau dikatakan karena hujan tidak dapat ditampung oleh Sungai Barito. Sekarang bagaimana agar jumlah kubik yang begitu besar dari air hujan itu tidak seluruhnya turun? Berarti kan harus ada yang menangkapnya. Jadi sebelum dia turun di gunung, harus hutan-hutan, pohon-pohon. Itu Sungai Gardu ya. Sungai Gardu alhamdulillah sudah mulai surut. Nah, ini pramuka yang masih dalam. Di daerah ini jauh lebih surut ya dibandingkan di depan sana, di depan Satelit, Semanda, depan PDAM. Kalau Melati lebih tinggi, Hikmah Banua itu yang setelahnya lebih rendah. Tuh, banjir sampai ke terminal. Jualan nasi kuning masih jualan beliau. Nasi kuning sampai jam ini belum habis. Jadi yang harus diperhitungkan pemerintah adalah bagaimana air yang dikatakan dalam jumlah besar itu tidak turun. Walaupun turunnya perlahan seperti saat ini. Kenapa saya bilang turun perlahan? Karena banjir ini tidak selesai-selesai.
mematikan perekonomian di daerah sebelah sini ya. Karena jumlah air katanya yang turun akibat hujan itu sangat besar. Logika simpel sederhana aja, gitu. Memikirkan apa yang disampaikan oleh pejabat, tidak perlu pakai logika yang begitu berat ya. Dan air begitu besar, pastilah tenggelam semuanya. Begitu air ini selesai turun, pasti air laut pasang, amat sangat pasang. Halo, ini di pramuka bagian belakang, lain pramuka depan. Beruntung masih calap jelas, lebih tinggi ya, beruntung daripada di sini. Nah ini warung sudah ada yang buka, satu warung. Sebelah warung ini biasanya ada pagi jualan nasi kuning, ini tutup masih, udah seminggu berarti tutup. Yang di depan ini ada tulisan Pipan itu warung-warung, tidak ada yang buka. Kamsia tutup, kasihan punya orang. Tenggelam warungnya ternyata. Nah, ini warung-warung di depan ini yang ada Pipan ini, warungnya tenggelam, masuk air, apalagi dapatnya ombak. Ini hati-hati yang naik motor metik ya, pasti mati ini kalau kena. Rata-rata matinya karena kena ombak. Pom tutup lah. Pom tutup, mungkin pasokan minyak nih kira-kira. Minyak masih ada 2 strip 2 garis. Aduh, sampahnya banyak ya. Beltnya bunyi lah karena basah. Jadi setelah pengalaman sebelumnya, berarti setelah sampai ini mobil masuk garasi tidak dimatikan, dibiarkan dulu untuk memanaskan mesin, untuk mengeringkan semua mesin. Nah, setiap ada jembatan di Jalan Pramuka ini pasti tinggi dan tidak ada banjir, tapi setelah jembatan baru tenggelam lagi. Oke. Akhirnya mau tidak mau orang beradaptasi ya, dengan kondisi ini untuk bisa bertahan hidup. Karena kalau kita meratapi kondisi, kita tidak bekerja, tidak ada pendapatan dan lain sebagainya, maka habislah semua. Jadi mau kada mau kita beradaptasi dengan kondisi ini agar dapat bertahan hidup. Jadi perlahan warung-warung buka ya. Oke, pasti ada mobil yang mau keluar. Jadi kita stop dulu. Wah, truk ternyata yang keluar. Ternyata di situ nggak tahu juga mobil. Yang mana aja kan? Tanyain sedih aja. Oke, alhamdulillah Indomaret karena sudah mulai surut jadi buka. Kemarin air masuk. Nah ini bagian depan komplek ini paling dalam. Ini selutut masih. Depan komplek ini. Ah, ini selutut. Dan diketahui aja bahwa Sungai Lulut Dalam itu tidak terisolir ya. Dan bantuan banyak masuk ke sana. Jadi kalau ada yang mengatakan Sungai Lulut Dalam itu terisolir, itu salah. Nah, bantuan cukup banyak di sana karena ternyata ada orang yang ngantar bantuan malam dan mengatakan bahwa Sungai Lulut Dalam terisolir. Itu salah betul. Salah sama sekali. Jadi Sungai Lulut Dalam tidak terisolir. Dan di sana sudah beberapa hari yang lalu ada dapur umum. Jadi ada yang mengantar sembako ke sana pada malam hari dan mengatakan Sungai Lulut Dalam terisolir. Dan dia datang dengan pakaian yang bersih. Berarti mobil besar bisa masuk ke tempat dia, ke tempat Sungai Lulut Dalam. Jadi sebaiknya pejabat publik jangan berbohong lah. Barangkali kan bisa dengan mengatakan alhamdulillah saya bisa mengirimkan bantuan ke daerah Sungai Lulut Dalam. Ya kalimatnya diperhalus dengan kalimat kebohongan yang paling banyak disampaikan. Ini depan rumah saya.
airnya. Nah. Oke, sudah turun airnya. Oke, ini pembina 2. Ini masih dalam, setengah betis masih. Ada beberapa rumah yang ditinggalkan. Ini sebelah kiri ini setelah pagar ulin tuh ditinggalkan. Terus ada yang pohon pepaya sebelahnya itu tuh ditinggalkan. Sebelah sana rumah semen tuh ditinggalkan. Di sebelahnya ditinggalkan, seberangnya ditinggalkan. Karena air sudah masuk ke rumah mereka. Kesulitan itu buang air besar, buang air kecil karena toilet rata-rata terendam. Jadi sebelum mereka meninggalkan rumah, biasanya mereka ke toiletnya di langgar ya, di pembina 2A. Itu ada langgar. Jadi di situ mereka buang air besar dan kecil. Tempat saya dapur, bagian belakang, toilet belakang masih terendam. Tapi kalau toilet di depan, di dalam rumah tidak terendam, masih aman. Kesulitan buka pagar. Rodanya yang di sebelah sini nah yang dipaskan. Rodanya yang di sebelah sini. Di sana aman aja, rodanya yang di sini aja. Kalau pas rodanya, karena ada kelihatan loh. Oh, ada batu. Hati-hati lepas pagarnya. Oke, terpaksa turun. Kondisi basah, buka pagar. Pagar prakteknya. Oke, demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.